Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kalau kita bicara mengenai jumlah umat, nyata-nyata jumlah umat Buddha menurun. Tetapi juga harus kita cermati, ternyata yang menurun bukan jumlah umat Buddha aja. Betul secara pencatatan mungkin ya di KTP atau di statistik kependudukan kita, jumlah kita menurun. Tetapi saya ketika acara lintas agama kita bicara dengan pemuka agama lain, mereka juga menyampaikan ke saya bahwa sesungguhnya jumlah umat Kristen, Katolik, bahkan jumlah umat Islam pun berkurang. Nah, lalu kita diskusikan kenapa jumlah umat ini berkurang, menurun. Nah, pada satu titik kita ketemu, yaitu penyebabnya. Penyebab kenapa umat, atau kalau bahasa itu tetangga ada yang menyebutnya jemaat, atau yang lain menyebutnya dengan istilah yang berbeda, menurun. Nah, ternyata begini, salah satu sebab utama adalah masalah pelayanan. Masalah kalau anak sekarang, anak gen milenial, gen Z, gen Y bilangnya relate nggak relate. Nah, ternyata pelayanan atau ceramah atau apapun namanya, di Buddhis kan namanya Dhamma Desana, nggak relate dengan keadaan. Contoh saja, pemuka agama kita, baik pandita maupun biku, bercerita mengenai sejarah agama Buddha di zaman Buddha, apa yang tertera dalam kitab suci atau di Dhammapada atau yang sejenisnya. Padahal kalau kita bicara mengenai sejarah dan kehidupan Sang Buddha, suasananya sudah sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi sekarang. Sebetulnya agama kita ini, bahkan Sang Buddha sendiri mengajarkan mengenai anicca, perubahan. Tetapi anehnya memang kita nggak pernah berubah. Contoh saja, ini sangat menarik dan sangat gampang. Kita memperingati Katina. Lalu disebutkan Katina diperingati ketika musim hujan itu selesai. Loh gimana musim hujan selesai? Tetangga-tetangga mentertawakan saya. Orang musim hujan aja belum mulai. Kan mulai bulan 12, Pak Sugi. Ini kan you peringati bulan 11. Musim hujan di India. Loh, katanya you relate. Agama yang kontekstual. Nah, bagaimana kita menyatakan diri kita kontekstual kalau begitu? Kenapa kita harus memakai patokan musim hujan di India? Bukan di Indonesia. Kan jadi nggak relate. Nah lalu, banyak hal lain. Misalnya, kita bicara mengenai pemutaran roda Dharma. Kita bicara mengenai, gampangnya mengenai Dhamma Desana.
Apakah itu relate? Problem terbesar sekarang misalnya yang kita hadapi masyarakat mengenai debt collector, mengenai judi online. Judi online aja sudah dari istilahnya yang dulu dilon, sekarang menjadi judol. Mengenai perkembangan atau kemajuan atau target pemerintah dalam hal sumber daya manusia. Nah, mestinya kita Buddhis itu punya peran yang paling besar dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Karena guru besar kita, guru agung kita mengajarkan pada introspeksi, pada mawas diri. Nah, coba perhatikan kalimat pertama dalam tesnya Paramita Sutra atau Sutra Intan atau Sutra Hati atau disebut Sincing. Kalimat pertamanya adalah mari kita berintrospeksi. Kuan Zicai Pusa. Mari kita berintrospeksi. Ini sudah kita lakukan belum? Introspeksi apa yang selama ini kita ketahui mengenai diri kita? Nah, ini kan peningkatan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya memble, ya sulit kita menjadi negara yang maju. Yang ada kita mendengar apa yang disampaikan oleh pidato kebudayaannya yang di Taman Ismail itu. Saya lupa namanya siapa itu. Tahun 1977. Begitu selesai dia menyampaikan pidato kebudayaan itu, dia langsung ditangkap. Apa yang beliau sampaikan? Saya masih ingat dengan persis. Ada 7 poin. Nah, salah satunya menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia, itu yang pertama yang beliau sampaikan. Poin pertama, saya masih sangat ingat sekali. Tahun 1977. Pidato itu. Pidato kebudayaan. Menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang munafik, hipokrit. Yang apa yang dikatakan berbeda, apa yang dibuat berbeda. Nah, contoh misalnya begini. Ini kan banyak di masyarakat kita beredar. Kalau nitip uang, kurang. Nitip 10.000, nyampe ke kita goceng. Nah, goceng hilang. Tapi kalau titip omongan lebih. Misalnya ngomongnya begini. Ntar salamin dia ya. Nah, nanti yang kita sampaikan panjang kali lebar. Dia lo perhatian banget lo sama kamu. Buktinya dia nitip salam tuh. Lu sih gak pernah nelpon, gak pernah say hello. Nah, ini panjang kan? Padahal yang dia titip salam. Cuma satu patah kata. Jadi berpuluh-puluh kata. Nah, titip omongan bisa jadi lebih. Titip duit bisa jadi kurang.